Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham, memandang saham dari segi value investing. Kita akan melihat beberapa saham yang berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah ASLC dan DSFI ya. Hari ini tanggal 26 September 2024. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya kriteria dan cara masing-masing ya. Analisa kita ini juga pada titik akhirnya bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada apa adanya, karena memang tujuan kita adalah untuk edukasi atau pendidikan ya. Baik, yang pertama ini kita punya ASLC, Autopedia Sukses Lestari. Ini bergerak di bidang penjualan mobil ya, penjualan mobil. Penjualannya ini lebih kepada sistem online ya. Baik, untuk data yang kita dapatkan di sini adalah data satu triwulan saja, yaitu triwulan 2 ya. Dari segi keuntungan perusahaan ini untungnya 6% ya. Kemudian dari segi penghasilan keuntungannya itu hanya Rp3 per lembar saham ya. Jadi ada dua data. Yang pertama keuntungannya kurang dari 10% dan juga kurang dari Rp10. Baik, kita lanjut untuk pembahasan valuasinya. Bahwa harga sekarang 100, nilai perusahaannya ini 55,9. Berarti di harga sekarang ini, harga sekarang sudah 79% lebih tinggi daripada perusahaannya ya. Sehingga dari data ini untuk Bagger ini, kalau misalnya ke PBV 2 untuk Bagger tidak bisa, tetapi ada rentangnya sekitar 11% dari harga sekarang menuju PBV 2 ya. Baik, kemudian dari segi maksimal beli ya, ini maksimalnya di 34, berarti harga sekarang sudah 1,9 kali lebih mahal. Jadi simpulan sementara kita bahwa untuk membeli perusahaan ini, untuk membeli saham perusahaan ini kita harus mengeluarkan uang lebih banyak, 2 kali lebih besar daripada nilai maksimal belinya. Kemudian juga untuk Bagger ini sudah mendekati ya, untuk titik PBV 2 nya sudah mendekati sekitar 19%. Ditambah lagi perusahaan juga belum membagikan dividen, karena jelas sekali bahwa keuntungannya yang kecil tadi ya. Sehingga di sini valuasi dan dividen ini saling mendukung untuk belum memenuhi kriteria ya. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan ini 3 data, oke, hanya satu ya di sini bahwa free cash flow-nya ini memang sudah di atas 0 tetapi di bawah 5, sehingga kita perlu tetap awas untuk kedepannya ya, mengecek terus apa yang terjadi. Sehingga untuk di triwulan berikutnya kita tentu saja harus melihat item-item berikut ya. Yang pertama ini tadi karena keuntungannya di bawah 10%, sehingga IPS-nya kita cek lagi, mudah-mudahan di triwulan berikutnya bisa mencapai keuntungan 10%. Yang kedua, harganya tentu saja sudah mahal ya. Dan yang terakhir di sini free cash flow-nya. Walaupun free cash flow-nya sudah bagus ya. Jadi di sini untuk data awal ya, untuk data awal di sini yang jadi concern kita adalah bahwa keuntungannya ini di bawah 10%, juga di bawah Rp10. Itu concern pertama dari data awal yang menjadi filter kita, bahwa kita harus menunggu lagi untuk masuk di perusahaan ini. Yang kedua, kita akan membahas di SFI ya, Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Ini bergerak di bidang makanan ya. Kita juga punya data perusahaan ini di triwulan 2 juga ya. Kita tidak punya di triwulan 1-nya, belum punya ya di triwulan 1.
Yang pertama ini dari segi harga Rp53, kemudian keuntungannya Rp6. Berarti di sini kita mendapati bahwa keuntungannya di bawah 10 rupiah ya. Kenapa kita mendasarkan kepada Rp10? Karena dengan begitu di maksimal belinya nanti di 100 ya. Kalau di bawah itu bisa saja, cuma kekhawatiran kita bahwa harga sudah sangat mendekati ke 50 ataupun ke 1 ya. Sehingga risikonya jauh lebih besar, sehingga kita mensyaratkan IPS 10 itu untuk mendasarkan bahwa nanti ya di harga 100 lah harga yang ideal ya. Kemudian juga di sini permasalahan kita yang kedua adalah keuntungannya baru 4%, karena Rp6 dibanding Rp138 itu sekitar 4,4%. Jadi di sini ada dua concern kita, bahwa dari data awal keuntungan perusahaan itu hanya Rp6 di bawah Rp10 dan juga hanya 4% di bawah 10%. Dari data yang kita dapatkan, kita ingin mengecek lagi. Pertama, bahwa harga sekarang 53, nilai perusahaannya ini 138, berarti ada diskon ataupun gap harga dari harga sekarang dibanding nilai perusahaan itu 62% ya, 62%. Kemudian maksimal harga target, ibarat kita beli saham ini ya, maka maksimal targetnya di 272 atau setara dengan 424%. Berarti ada kemungkinan, istilahnya kemungkinan ya, untuk multi bagger. Kemudian maksimal beli di 62, berarti kita punya diskon sekitar 14%. Sehingga valuasinya beli di harga sekarang ya, misal ini pembahasannya ya, beli di harga sekarang kita punya dapat diskon 14% dan ada potensi untuk berkembang meningkat menjadi multi bagger. Namun valuasi yang ini ternyata belum didukung oleh dividen ya. Untuk capital gain mungkin bisa saja menjadi sesuatu yang menarik, tetapi bagi kita yang menggabungkan dividen dan capital gain, tentu saja ini belum memenuhi kriteria. Ini berarti opini pribadi ya. Yang kedua, kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan. Ini dari free cash flow 70% TTM ya. 7% ini kelebihan dananya termasuk oke. Kemudian yang lain-lainnya tidak masalah ya, hanya ketahanan perusahaannya oke. Saham yang ada di bursa 100% dan kepemilikan retail 30%. Sehingga untuk perusahaan ini secara umum kita mendapati ya, kalau saya pribadi menilai bahwa kita mesti mengecek lagi di triwulan berikutnya ya. Di triwulan berikutnya kita mesti mengecek lagi tentang IPS-nya. Kenapa? Karena tadi keuntungannya di bawah 10%, otomatis IPS-nya harus ditingkatkan. Kemudian kalau memang kita juga masih mengejar evaluasi murah, tentu saja pembandingnya adalah bahwa kita harus menurunkan harga juga ya. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa untuk DSFI ini ya, di triwulan berikutnya yang kita tunggu, kita cari lagi adalah IPS-nya membaik dan harga membaik. Namun di data awal kita ini juga menyatakan bahwa IPS-nya ini Rp6. Perlu menjadi concern, dia harus meningkat jauh lebih tinggi lagi ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk ASLC dan DSFI. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.